persiapan mungkin ada pertanyaan, apakah setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap ini ada yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih, kemudian tidak bisa memilih? Tentu bisa, tetap bisa menggunakan hak pilih sepanjang memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya itu adalah dia 17 tahun, memiliki KTP elektronik, dan warga warga Banten, untuk pemilih di Banten, gitu kan, kita konteksnya pemilih di Banten. Jadi kita akan pastikan tetap akan bisa memilih. Ngecek kita terdaftar di dalam daftar pemilih juga itu sudah sangat mudah karena bisa melalui cek DPT online. Nah, melalui cek DPT online kita akan bisa mengetahui terdaftar di TPS mana, di mana kita terdaftarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Bincang Pilkada 2024. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Pilgub Provinsi Banten sudah ditetapkan 2 pasangan calon, bahkan sudah mendapatkan nomor urut. Bagaimana persiapan KPU Provinsi Banten dalam penyelenggaraan Pilkada Provinsi Banten? Kita akan berbincang dengan anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Abang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman KPU Provinsi Banten juga yang lain pada sehat semua, Bang. Amin, amin. Baik. Bang, kemarin kita pantau KPU Provinsi Banten disibukkan dengan berbagai hal aktivitas ya, termasuk terbaru adalah penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ya. Nah, sampai saat ini kemudian fokus KPU Provinsi ke depan itu apa yang akan dilakukan, Bang? Berbagai persiapan tentu sudah kita persiapkan dan sebagiannya sedang juga kita rencanakan untuk dilaksanakan. Misal soal pendistribusian logistik ini sekarang kita lagi koordinasi untuk memastikan berjalannya rekrutmen KPPS dan kita juga setelah penetapan daftar pemilih tetap juga masih melayani untuk proses pindah memilih begitu. Sudah ditetapkan DPT berarti Bang yang Pilkada 2024. Berapa jumlah DPT, Bang? Jumlah DPT kita itu 8.926.662. Terbanyak di kabupaten? Terbanyak di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang ya? 2,3 juta sekian. Bang, dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan, apakah ada bertambahkah dengan pemilu 2024 kemarin itu? Kalau dari pemilu 2024 bertambah sekitar 84.000 lebih. Lumayan tinggi ya naiknya. Ya, lumayan tinggi. Apa yang kira kalau analisa teman-teman KPU Provinsi Banten, apa yang faktor pendorong sehingga jumlah DPT itu bisa naik itu, Bang? Jumlah DPT bertambah itu kan faktornya banyak hal. Kalau kita lihat misal pada saat pemilu 2024 juga kan kita bisa melihat dari DPK. Gitu. Misal dari DPK itu berarti ada yang belum terdaftar di DPT pemilu. Nah, itu masuk. Kemudian potensi yang pemilih baru yang memang baru dia menginjak 17 tahun pada tanggal 27 November. Berarti 17 tahun itu setara dengan SMA, SMK ya? Ya, kelas 2, kelas 3 lah. Berarti pemilih pemula lah begitu, Bang? Kalau pemilih pemula TNI Polri yang baru pensiun juga. Termasuk pemilih pemula ya? Bang, kalau dilihat dari jumlah penambahan tadi begitu ya, di mayoritas ini bertambahnya apakah dari pindahan masuk ke Banten atau memang ya tadi disebutkan pemilih pemula itu? Ya, faktornya kita sampaikan banyak, tapi kita melihat memang kalau kita tidak fokus kita ke pendataan. Nah, kalau kita fokusnya kepada pendataan, maka konsentrasi kita yang belum terdaftar dalam daftar pemilih, maka kita masukin di dalam daftar pemilih. Nah, artinya terlepas memang, nah kalau pergerakan misalkan antar provinsi yang baru pindah, nah itu kita tidak bisa ketahui, gitu, karena memang pergerakan itu adanya di
gini lah, kalau kita mau ngurus data kependudukan itu kan di Dukcapil, Dukcapil, nah itu tidak kita ketahui apakah ini pemilih. Yang pasti bahwa pemilih itu orang Banten yang belum masuk di dalam daftar pemilih, kemudian kita masukin di dalam daftar pemilih karena sudah memenuhi syarat. Sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan. Ya, ya. Nah ini perlu diketahui nih, mungkin Sobat Kabar Banten juga masih penasaran sebenarnya tahapan penentuan hingga sampai penetapan DPT ya Bang. Apa sih tahapan sebenarnya yang sudah dilakukan oleh KPU? Daftar pemilih tetap itu kan, jadi gini, soal daftar pemilih itu konsepsinya kita proses mutakhirkan dari data yang kemudian disiapkan, kita lalu kemudian harus kita cut off, harus kita tentukan dikunci berapa daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap itu harus dikunci terlebih dahulu. Kenapa? Karena dia memiliki implikasi terhadap tahapan yang lainnya. Misal pemenuhan logistiknya, kemudian KPPS-nya, serta faktor-faktor lain untuk bagaimana kemudian disiapkan, gitu, sehingga kita tetapkan. Namun yang perlu kita pastikan, mungkin ada pertanyaan, apakah setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap ini ada yang belum terdaftar di dalam daftar pemilih, kemudian tidak bisa memilih? Tentu bisa. Tetap bisa menggunakan hak pilih ya Bang? Iya, tetap bisa menggunakan hak pilih sepanjang memenuhi syarat. Memenuhi syaratnya itu adalah dia 17 tahun, memiliki KTP elektronik, dan warga warga Banten, untuk pemilih di Banten, gitu kan, kita konteksnya pemilih di Banten. Jadi kita akan pastikan tetap akan bisa memilih. Artinya bahwa setelah ditetapkan DPT, apakah masih ada proses? Masih. Ini sekarang kita lagi teman-teman proses pelayanan untuk pindah memilih. Oke. Nanti artinya untuk pemindah yang memilih ini pada saat ditetapkan DPT ada yang mungkin sudah pindah domisili atau dia sudah pindah domisili karena kita dulu berbasis de jure berdasarkan Adbinduk. Pas si pemilih cek, oh DPT saya masih di tempat lama, saya harus milih di sini. Nah itu boleh ya, bisa pengajuan langsung melapor ke PPS, PPK atau KPU Kabupaten Kota setempat. Dia bisa setempat, nggak mesti lapor ke tempat yang awal dia tinggal, gitu. Nanti secara otomatis TPS-nya pun langsung ditetapkan juga oleh teman-teman penyelenggara begitu. Nanti ada di TPS itu nanti gini, di TPS itu ada pemilih itu, ada pemilih DPT, ada pemilih DPTB. Nah, tapi nanti ada lembar kosong. Lembar kosong itu untuk pemilih DPK. Oke. Jadi karena syarat orang dapat menggunakan hak pilihnya, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, dia terdaftar. Maka nanti ada 3 tipe pemilih pada saat hari pemungutan suara: DPT, DPTB, DPK. Nah, DPK ini DPT, DPTB sudah ada orang-orangnya, pemilihnya. Nah, DPK ini formulir, dia kosong. Ketika ada yang belum masuk di DPT, DPTB, maka kita akan, dia memenuhi syarat, ada KTP-nya, kita akan catatkan. Artinya bahwa masih ada pencatatan pemilih untuk pemilih daftar pemilih khusus. Itu sebelum di TPS kan ya? Bukan di TPS melakukan itu kan ya? Artinya kalau DPK pada saat hari pemungutan suara boleh. Di TPS langsung? Di TPS langsung. Jadi nanti petugas KPPS yang akan mendata. Jadi Sobat Kabar Banten jangan khawatir kalau belum masuk dalam DPT karena persoalan lain, mungkin bisa konsultasikan langsung ke KPU daerah masing-masing begitu ya? Ya, bisa begitu. Nanti difasilitasi. Selanjutnya saat ini apa Bang yang sedang dilakukan? Saat ini proses kita untuk pelayanan pindah memilih yang DPTB itu. Iya. Sudah ada ya yang pengajuan atau konsultasi? Kalau dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih, begitu. Kalau kita belajar dari pemilu sebelumnya kan juga sangat banyak ya, yang melakukan pindah pemilih, baik masuk ke Banten atau keluar Banten begitu ya. Dan pengurusan pindah memilih ini kan selain di TPS yang
biasa ya reguler, kita juga nanti akan melakukan proses pindah memilih untuk di lokasi-lokasi khusus, TPS lokasi khusus, misalkan di lapas, rutan, gitu. Lantas bagi DPT yang sudah ditetapkan, kemudian ada warga yang kemudian tiba-tiba meninggal begitu Bang sebelum menyalurkan hak pilih itu bagaimana? Nah jadi setelah ditetapkannya DPT, mungkin juga memang pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar, misal meninggal. Jadi bisa jadi meninggalnya sebelum ditetapkannya DPT atau setelah ditetapkan DPT. Nah, yang sebelum bisa jadi belum diketahui atau tidak ada laporan atau tidak melapor. Nah, sehingga belum sempat kita coret. Artinya tidak diketahui. Nah, ada yang juga sebelum. Kalau kemudian itu ditetapkan di DPT, bagaimana perlakuan kita? Nah, perlakuannya beda dengan pada saat DPS diumumkan sebelum DPT. Dulu kita coret, kalau yang sekarang kita tandai. Nanti diarsir. Nah, DPT yang kemudian dipegang oleh saksi yang diumumkan di TPS itu nanti ada pemilih-pemilih yang diarsir dan itu tidak memenuhi syarat. Gitu. Kalau tiba-tiba atas nama pemilih yang tidak memenuhi syarat ada yang meninggal, mengatasnamakan, nah itu harus kita cegah agar kemudian tidak ada pemanfaatan. Nah itu pasti diketahui oleh panitia Bang ya di TPS nanti begitu. Iya, nah makanya nanti surat pemberitahuannya pun tidak kita distribusi. Bang, secara kinerja kan tentu keberadaan DPT ini sangat menentukan jumlah TPS ya. Iya. Apakah juga saat ini TPS sudah ditentukan juga oleh KPU daerah? Sudah, bersamaan dengan ditetapkannya DPT. Jadi dari 17.231 TPS itu 18-nya di TPS lokasi khusus. Jadi TPS reguler 17.231 kurangi 18. Karena yang 18 di TPS lokasi khusus. TPS lokasi khusus ini yang dimaksud itu di lapas, rutan. Ada 2 selain di lapas rutan itu di pesantren, di Tangsel itu di yayasan pesantren juga, di Lebak ada 1 di yayasan pesantren juga. Jadi memang DPT ini juga sampai tembus ke teman-teman yang di lapas berarti ya, proses pendataan, penetapan dan sebagainya. Tapi yang di TPS lokasi khusus itu seperti di lapas rutan itu atas dasar usulan dari penanggung jawab lapas. Dalam hal ini Kemenkum dan HAM mungkin begitu ya? Penanggung jawab lapas itu misalkan kepala lapas begitu, atau wakil kepala lapas yang memang bertanggung jawab atas lokasi itu yang kemudian mengajukan ke kita oleh kita diverifikasi begitu. Kalau memenuhi syarat dan standar tetapkan. Makanya kemarin rata-rata di lapas rutan itu memang ada TPS lokasi. Baik Abang, perlu diketahui Sobat Kabar Banten tadi ada peluang atau ruang bagi teman-teman yang pindah datang ke Banten atau keluar Banten melalui pindah memilih Bang ya. Dan itu masih bisa diproses oleh KPU daerah. Jadi Sobat Kabar Banten yang malam itu bisa datang langsung ke KPU daerah. Bang, ini proses DPT terus bergulir bagi ya, meskipun belum ditetapkan masih ada tahapannya. Mungkin ada ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan cara-cara yang tadi, kalau misalkan datang ke Banten bisa datang kemana dan sebagainya. Iya. Jadi yang ingin kami sampaikan bahwa kami perlu ingatkan bahwa untuk dapat memilih itu harus terdaftar di dalam daftar pemilih, sehingga DPT yang telah kami tetapkan itu kita umumkan. Jadi kepada masyarakat Banten silahkan cek di pengumuman-pengumuman di desa kelurahan atau dari rumah juga bisa. Jadi teknologi informasi yang memungkinkan kita mempermudah untuk menerima informasi bahwa ngecek kita terdaftar di dalam daftar pemilih juga itu sudah sangat mudah karena bisa melalui cek DPT online. Nah, melalui cek DPT online kita akan bisa mengetahui
terdaftar di TPS mana, di mana kita terdaftarnya. Begitu. Jadi kalau saya belum pas dicek di DPT, saya belum terdaftar. Kami pastikan sepanjang memang memenuhi syarat, memenuhi syarat dalam ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan itu 17 tahun. Dia memiliki KTP elektronik, nanti akan kita catatkan di dalam DPK. Saya sudah pindah. Nah, maka kita akan bantu untuk pindah memilihnya. Kalau di TPS asal dia tidak bisa memilih. Jadi pastikan kita terdaftar di dalam daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Siap. Sayangi Bantenmu, coblos pilihan. Baik, terima kasih Bang. Siap. Atas waktunya, penjelasan terkait DPT. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan anggota KPU Provinsi Banten, Bapak Ahmad Gunawan. Jangan lupa pastikan masuk ke dalam DPT dan pastikan datang ke TPS pada 27 November 2024. Salurkan hak pilih Anda. Saksikan terus program podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Siap.